Bab 11. Pria berambut perak. Ling Tian berdiri diam, matanya tertuju pada pria berambut perak yang muncul dari kegelapan hutan. Aura pria itu tenang, tetapi ada sesuatu yang membuatnya terasa berbeda dari manusia biasa. Sudah lama aku menunggu seseorang seperti dirimu muncul di dunia ini, kata pria itu sambil melangkah maju dengan santai. Ling Tian tidak mengendurkan kewaspadaannya. Siapa kau? Pria itu tersenyum tipis. Namaku Mo Xuan. Aku bukan musuhmu. Setidaknya, belum. Kata-kata itu membuat Ling Tian semakin berhati-hati. Apa maksudmu? Mo Xuan menatap tangannya sendiri sebelum mengangkatnya perlahan. Dalam sekejap, bayangan di sekitarnya mulai bergetar, dan sesuatu yang mengejutkan terjadi. Beberapa dedaunan di tanah menghilang begitu saja. Ling Tian langsung menyadari apa yang terjadi. Kemampuannya mirip dengan milikku. Mo Xuan terkekeh saat melihat ekspresi Ling Tian. Sekarang kau mengerti, bukan? Ling Tian mengerutkan kening. Apa hubunganmu dengan kekuatan ini? Mo Xuan menatap langit sejenak sebelum menjawab dengan suara yang lebih dalam. Aku adalah salah satu dari sedikit orang yang memiliki kemampuan ini di dunia ini. Dan aku bisa memberitahumu satu hal. Kekuatan kita bukan berasal dari dunia ini. Ling Tian mengepalkan tangannya. Ia sudah mulai mencurigai hal itu sejak lama, tetapi mendengar seseorang mengatakannya langsung membuatnya semakin penasaran. Jika kekuatan ini bukan dari dunia ini, lalu dari mana asalnya? Mo Xuan tersenyum samar. Itulah yang aku cari tahu selama bertahun-tahun. Aku telah menjelajahi banyak tempat, bertemu banyak orang, dan mempelajari banyak rahasia dunia ini. Tapi satu-satunya petunjuk yang aku temukan adalah ini. Ia menarik sebuah gulungan kuno dari balik jubahnya dan menyerahkannya kepada Ling Tian. Ling Tian membukanya dan melihat simbol aneh yang sangat mirip dengan tanda di tangannya. Namun, di bawah simbol itu, ada satu kalimat yang ditulis dalam bahasa kuno. Kunci menuju asal-usul sejati terletak di Gunung Tianshu. Ling Tian menatap Mo Xuan. Jadi, kau juga menuju ke sana? Mo Xuan tersenyum. Tentu saja, dan kau akan menjadi bagian dari perjalananku. Ling Tian mengerutkan kening. Apa maksudmu? Mo Xuan menatapnya dengan serius. Aku telah lama mencari orang lain yang memiliki kekuatan ini. Jika kita bekerja sama, kita mungkin bisa mengungkap rahasia yang tersembunyi di baliknya. Tapi jika kau menolak, aku tidak punya pilihan lain selain menganggapmu sebagai ancaman. Mo Xuan mulai bergetar, menunjukkan bahwa ia siap bertarung jika perlu. Ling Tian menatapnya tajam. Ia tidak suka diancam, tetapi di saat yang sama, ia tahu bahwa Mo Xuan mungkin satu-satunya orang yang bisa membantunya memahami kekuatan ini. Setelah beberapa saat hening, Ling Tian akhirnya berkata, Aku tidak suka diperintah, tetapi aku juga ingin mencari jawaban. Aku akan pergi ke Gunung Tianshu, tetapi jangan berpikir aku akan mengikuti perintahmu. Mo Xuan terkekeh. Bagus. Aku tidak butuh bawahan, aku butuh sekutu. Ia berbalik dan mulai berjalan ke dalam hutan. Gunung Tianshu masih jauh. Kita harus bersiap menghadapi segala kemungkinan. Ling Tian menghela napas pelan sebelum mengikuti langkah Mo Xuan. Petualangan mereka baru saja dimulai. Dan di balik pegunungan yang jauh, sesosok misterius sedang menunggu kedatangan mereka. Bab 12. Melangkah ke dalam kegelapan, perjalanan menuju Gunung Tianshu terasa semakin berat seiring waktu berlalu. Hutan jiwa terkutuk tidak memberikan banyak jalan yang mudah. Setiap langkah yang diambil terasa seperti melangkah ke dalam dunia yang lebih asing dan berbahaya. Setiap pohon, setiap bayangan, bahkan setiap hembusan angin membawa ancaman yang tak terlihat. Ling Tian dan Mo Xuan berjalan bersama, meskipun jelas ada ketegangan di antara mereka. Meskipun keduanya memiliki kekuatan yang mirip, mereka tidak sepenuhnya bisa mempercayai satu sama lain. Namun, mereka menyadari bahwa jalan menuju Gunung Tianshu penuh dengan bahaya, dan mereka membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup. Pada malam ketiga perjalanan mereka, saat mereka mendirikan kemah di bawah pohon besar, suasana menjadi semakin gelap dan sunyi. Mo Xuan duduk terdiam, matanya terpejam seolah sedang merasakan sesuatu.
Apa yang kau rasakan? Tanya Ling Tian, yang mulai merasakan ketegangan di udara. Mo Xuan membuka matanya dan menatap Ling Tian dengan serius. Kita sudah dekat? Terlalu dekat? Ling Tian menatapnya bingung. Dekat dengan apa? Mo Xuan berdiri dan melangkah ke tepi kemah. Kita tidak hanya menuju Gunung Tianshu. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggu kita di sana. Sesuatu yang melampaui pemahaman manusia. Ling Tian mengerutkan alis. Kau mulai terdengar seperti orang gila. Mo Xuan tersenyum tipis. Kau tidak mengerti. Di dalam Gunung Tianshu ada sebuah pintu. Sebuah pintu menuju dimensi lain, dimensi yang terhubung dengan kekuatan yang kita miliki. Itu adalah tempat asal kekuatan kita. Namun, bukan hanya kita yang mencari pintu itu. Ling Tian merasa jantungnya berdegup kencang. Siapa yang juga mencari pintu itu? Xuan tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap malam yang gelap. Ada kekuatan gelap yang sudah lama mengejar rahasia ini. Mereka lebih berbahaya daripada yang kau bayangkan. Tiba-tiba, suara gemerisik datang dari semak-semak di sekitar mereka. Ling Tian langsung mengangkat tangan, siap untuk bertindak. Dari balik kegelapan, muncul beberapa sosok berbaju hitam, bergerak cepat dan diam-diam seperti bayangan. Mereka mengelilingi Ling Tian dan Mo Xuan dalam sekejap, wajah mereka tersembunyi di balik topeng. Saya rasa kalian tidak seharusnya berada di sini. Suara seorang pria terdengar dari tengah kelompok tersebut. Ling Tian merasakan aura kuat dari pria itu, jauh lebih kuat dari siapapun yang pernah ia hadapi sebelumnya. Mo Xuan menoleh perlahan, matanya berbinar. Sekte Bailing? Mo Xuan berkata dengan nada yang berat, seolah mengenali kelompok ini. Ling Tian memandangnya. Sekte Bailing, apa itu? Mo Xuan menghela napas panjang. Sekte ini adalah kelompok yang telah mencari pintu di Gunung Tianshu selama berabad-abad. Mereka tahu lebih banyak tentang kekuatan ini daripada siapapun. Pria yang memimpin kelompok itu melangkah maju. Kami sudah lama menunggu kedatanganmu, Mo Xuan. Tetapi, orang asing ini? Ia menatap Ling Tian dengan penuh kecurigaan. Dia tidak pantas mengetahui rahasia kami. Ling Tian mengangkat alis. Dan apa yang akan kalian lakukan jika kami tidak pergi begitu saja? Pria itu tersenyum tipis, namun senyuman itu tidak mengandung kebaikan. Kami tidak ingin mengorbankan nyawa. Tetapi jika kau memaksa, kami tidak akan segan-segan menggunakan kekuatan kami. Tanpa peringatan lebih lanjut, pria itu mengangkat tangannya, dan sejumlah energi hitam pekat mulai terpusat di tangannya. Ling Tian bisa merasakan aura itu. Energi gelap yang mematikan, jauh lebih kuat dari apa yang pernah ia hadapi sebelumnya. Mo Xuan segera melangkah maju, mengangkat tangannya. Kau tidak tahu dengan siapa kau berurusan. Namun, sebelum pertempuran bisa dimulai, suara gemuruh yang keras terdengar dari belakang mereka. Semua orang berbalik, terkejut. Bab 13. Bentrokan di gerbang Gunung Tianshu. Angin kencang berputar, menciptakan pusaran energi yang menekan seluruh area. Suara raungan makhluk raksasa itu bergema, memekakkan telinga semua yang berada di sana. Ling Tian dan Mo Xuan berdiri tegak, mata mereka penuh kewaspadaan. Kelompok dari Sekte Bailing mundur beberapa langkah. Pemimpin mereka, pria bertopeng hitam, mengamati makhluk itu dengan ekspresi serius. Ini bukan makhluk biasa. Ini adalah penjaga gerbang Tianshu. Ling Tian menyipitkan matanya. Penjaga? Mo Xuan mengangguk. Aku pernah mendengar tentangnya. Makhluk ini diciptakan untuk menguji siapapun yang berusaha memasuki Gunung Tianshu. Jika kita tidak bisa mengalahkannya, maka kita tidak layak melangkah lebih jauh. Raungan lain terdengar, dan dalam sekejap, makhluk itu menyerang. Cakar bayangannya yang besar melesat ke arah Ling Tian dan Mo Xuan. Boom! Tanah di sekitar mereka bergetar saat serangan itu menghantam tanah, menciptakan kawah besar. Ling Tian dan Mo Xuan melompat menghindar, tetapi tekanan dari serangan itu terasa, seperti gelombang kejut yang mengguncang tubuh mereka. Aku akan mencoba sesuatu, Mo Xuan berteriak. Ia mengangkat tangannya, dan seketika, energi yang sama seperti yang dimiliki Ling Tian mulai berputar di sekelilingnya. Dalam sekejap, bagian tubuh makhluk raksasa itu mulai menghilang,
seperti terhapus dari keberadaan. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Makhluk itu meregenerasi bagian tubuhnya dalam sekejap, seolah-olah kekuatan mereka tidak berpengaruh. Ling Tian mengepalkan tangannya. Jadi, makhluk ini bisa bertahan dari kekuatan kita? Pemimpin Sekte Bailing tersenyum tipis. Itulah sebabnya tidak ada yang pernah berhasil melewati penjaga ini selama ratusan tahun. Namun, Ling Tian tidak menyerah begitu saja. Ia mengamati makhluk itu dengan saksama, memperhatikan setiap pergerakannya. Ia menyadari satu hal. Setiap kali makhluk itu menyerang, ada sebuah pola dalam energi yang mengalir di tubuhnya. Sebuah celah kecil, hanya muncul dalam sepersekian detik. Tanpa membuang waktu, Ling Tian melesat ke depan, melompati cakar raksasa yang mencoba mencengkeramnya. Ia berputar di udara, menajamkan fokusnya pada titik di dada makhluk itu. Dalam satu gerakan cepat, ia menyerang langsung ke titik lemahnya. Betzia! Gelombang energi meledak, dan untuk pertama kalinya, makhluk itu meraung kesakitan. Mo Xuan melihat apa yang terjadi dan segera mengikuti. Ia melesat di sisi lain, menyerang dengan energi yang sama, tepat di titik kelemahan lainnya. Makhluk itu mulai bergetar hebat. Celah pada tubuhnya semakin besar. Energi yang menyelimutinya mulai melemah. Pemimpin Sekte Bailing terkejut. Tidak mungkin. Mereka berhasil menemukan kelemahannya? Melihat kesempatan itu, Ling Tian dan Mo Xuan melancarkan serangan terakhir mereka. Dua gelombang energi murni menghantam makhluk itu secara bersamaan. Dom! Suara ledakan besar mengguncang seluruh hutan. Makhluk itu meraung untuk terakhir kalinya, sebelum tubuhnya benar-benar lenyap dari keberadaan. Hening. Ling Tian terengah-engah. Tubuhnya sedikit gemetar akibat penggunaan energi yang berlebihan. Mo Xuan juga menghela napas panjang, mengusap keringat di dahinya. Sementara itu, pemimpin Sekte Bailing berdiri diam, matanya menatap mereka dengan penuh pertimbangan. Kalian, ia menghela napas. Sepertinya aku meremehkan kalian. Ia memberi isyarat kepada pengikutnya untuk mundur. Kami akan pergi untuk saat ini. Tetapi jangan berpikir ini adalah akhir dari pertemuan kita. Ling Tian menyipitkan mata. Aku tidak pernah berpikir demikian. Sekte Bailing menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Ling Tian dan Mo Xuan berdiri di depan pintu, masuk Gunung Tianshu. Sebuah gerbang kuno yang tertutup oleh segel mistik, berkilauan dalam cahaya bulan. Mo Xuan tersenyum tipis. Kita sudah sampai di sini. Ling Tian mengangguk. Ia bisa merasakan aura luar biasa yang berasal dari dalam gunung itu. Misteri sebenarnya baru akan dimulai. Tanpa ragu, mereka melangkah maju, memasuki Gunung Tianshu, dan menuju takdir yang menunggu mereka di dalam.